بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حن مشتاق لما صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حن مشتاق لما والله ما هذا الوجود إلا مشير للمعبود فقم ونادي يا ودود يا ظاهرا في كل شيء صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حن مشتاق لما يا آل بيت المصطفى عبيدكم يرجو الوفاء يا سادتي هذا الجفا أوراق قلبي المتنكي صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حن مشتاق لما بالله ريق وارحموا حالي فإني مغرم تعطفوا تكرموا بنظرة يا أهل الحي صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حن مشتاق لما بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال: الحديث الحادي والأربعون، hadis yang ke-41, ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti nabi. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Hadis sahih rawainahu fi kitabihil hujjah bisnadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As, anak daripada Amr bin As yang pernah menjadi salah satu gubernur, salah satu gubernur di Jazirah Arab kalau saya tidak salah. Itu Amr bin As yang pada saat itu penaklukan besar-besaran yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Amr bin As punya anak namanya Abdullah, julukannya adalah Abu Muhammad. Dan yang harus kita ketahui bahwasanya Abdullah ini lebih dahulu masuk Islam ketimbang Amr bin As. Jadi anaknya dulu masuk Islam, baru kemudian ayahnya. Anaknya dulu masuk Islam, Abdullah, baru kemudian ayahnya Amr bin As. Dan setelah Abdullah masuk Islam, baru kemudian ayahnya. Fa innahuma sahabiyan, karena keduanya adalah merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah yufaddilu alaihi, Abdullah ini di sisi Nabi istimewa sebagaimana sahabat-sahabat yang lain seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah radhiyallahu anhum, memiliki keistimewaan li'annahu kana min ulama'is sahabah, karena Abdullah bin Amr bin As ini termasuk orang-orang cendekiawan dari kalangan sahabat. Cendekiawan dari kalangan sahabat, min ulama'is sahabah. Sahabat itu semuanya baik, sahabat itu semuanya pintar, sahabat itu semuanya cerdas, sahabat itu semuanya soleh. Tapi di antara semua sahabat ada beberapa sahabat yang mereka itu memiliki kecerdasan, kepintaran dan kepandaian melebihi daripada sahabat yang lain. Di antaranya Abu Hurairah, kecerdasannya adalah mengumpulkan hadis Nabi, sehingga Abu Hurairah adalah merupakan sahabat yang meriwayatkan hadis Nabi paling banyak. Di antaranya juga adalah Abdullah bin Abbas yang mendapatkan julukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam takwilul Quran, orang yang memiliki kemampuan mentakwil ayat-ayat Al-Quran. Nah, salah satunya adalah anak daripada Amr bin As, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Wa fudalaihim wa zuhadihim wa ubadihim. Abdullah bin Amr bin As ini termasuk sahabat di antara sahabat Nabi yang lain, dijagokan dari segi ibadahnya. Dari segi ibadah juga luar biasa. Ada orang pintar tapi malas ibadah, betul enggak? Ada kan? Ada orang rajin ibadah tapi tidak pintar, betul tak? Ada orang pintar, kita punya teman pintar, orangnya cerdas, kecerdasannya melebihi kita. Dia tahu agama, malahan dia tahu ngaji, tapi dia tidak sholat. Nah, orangnya pintar, ahli ibadah, ini sempurna, sempurna luar biasa. Bukan saja ahli ibadah, tapi beliau juga termasuk zuhaduhum, termasuk ahli zuhud. Zuhud itu adalah tidak cinta kepada dunia, tidak cinta kepada dunia. Wa kana kathiru tilawatil Quran.
waktu yang dimiliki oleh Abdullah bin Amr bin As itu dihabiskan untuk membaca Al-Quran. Suka baca Quran. Ya, suka baca Quran. Jadi baca Qurannya bukan sehari satu lembar, tapi waktunya dalam 24 jam itu lebih sering digunakan untuk membaca Al-Quran. Wa kana yaqul, sampai beliau itu berkata, la an tadma' aini dam'atan min khasyatillah ahabbu ilayya min an atasaddaq bi alfi dinar. Ya, artinya apa? Kata beliau, sesungguhnya menangis satu tetes air mata yang disebabkan tangisan karena takut kepada Allah itu lebih saya cintai, lebih saya sukai daripada berinfak atau bersedekah sebanyak 1000 dinar. Karena nangis disebabkan takut kepada Allah itu jauh lebih mulia bagi Abdullah bin Amr bin As daripada bersedekah sebanyak 1000 dinar. Karena bisa jadi orang yang berinfak, bersedekah itu bukan karena rasa takut kepada Allah. Betul? Bukan karena rasa takut kepada Allah, tapi hanya sebatas ingin popularitas. Ingin popularitas supaya dipandang dermawan, supaya dipandang baik, supaya dipandang sebagai tokoh sosial, supaya mendapatkan subscribe-nya banyak, bertambah, supaya banyak yang mengkagum dan lain sebagainya. Nah, orang yang semacam ini bersedekah dengan 1000 dinar tapi tidak diiringi dengan rasa takut kepada Allah, maka sedekahnya itu tidak bermanfaat, tidak ada manfaat sama sekali. Karena pada umumnya semua ibadah yang kita lakukan harus dilandasi dengan rasa takut kepada Allah. Al-ilmu khasyah kulluh. Karena sesungguhnya hakikat ilmu itu adalah menjadikan kita itu bertambah takut kepada Allah. Semakin taat semakin takut kepada Allah. Ya, semakin rajin semakin takut kepada Allah. Bukan semakin taat semakin berani terang-terangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini menunjukkan ibadahnya tidak bermanfaat. Wa kana yasumun nahar. Nah, beliau ini kalau di siang harinya suka puasa. Wa yaqumul lail, malam harinya suka qiyamul lail. Wa yarab an jima'in nisa ay yazhad fi. Sampai-sampai beliau itu lupa kewajiban biologisnya. Kewajiban biologis. Saking semangatnya ibadah, lupa yang namanya kawin alias menikah. Lupa menikah. Saking asiknya beribadah, saking beliau itu tenggelam dalam kenikmatan beribadah, lupa kepada yang namanya menikah. Ada orang yang saking nikmatnya bekerja lupa menikah, betul? Saking nikmatnya berkarir, sibuk kerja, karir dan yang sebagainya, lupa yang namanya menikah. Ada juga yang takut menikah. Tanya, kenapa tidak menikah? Padahal cantik, padahal mampu. Alasannya apa? Takut bercerai. Maka jawabannya apa? Jangan berlayar kalau takut tenggelam. Ya, jangan berlayar kalau takut tenggelam. Ya, jangan berkendaraan kalau takut disenggol. Semuanya itu ada konsekuen, betul tidak? Ada konsekuen. Kita tidak bisa lari daripada masalah, betul tidak? Tidak bisa lari daripada masalah. Kalau kita melihat orang menikah ada yang bercerai, itu adalah merupakan sunnatullah. Dengan perceraian itu yang tidak bercerai bisa mengambil pelajaran. Oh, ya rumah tangganya seumur jagung bercerai, ambil pelajaran. Oh, rumah tangganya padahal sudah 10 tahun bercerai, ambil pelajaran. Ya, karena tidak ada yang bisa menjamin pernikahan itu abadi. Jangan sampai tidak menikah karena alasan takut bercerai. Jangan sampai tidak mau menikah karena alasan apa? Takut ditelantarkan oleh suami. Jangan. Ya, jangan. Menikah, jalani pernikahan, ya, jalani pernikahan dan minta kepada Allah supaya tidak bercerai.
Nah, ini Abdullah bin Amr bin As ini, ya, tapi di sini udah nikah semua kan? Udah nikah semua di sini. Alhamdulillah. Ya, udah nikah semua. Kalau yang belum nikah, didoakan mudah-mudahan cepat nikah. Ya. Yang sudah menikah, saya doakan mudah-mudahan tambah keturunannya. Amin. Ya. Hah? Udah tua dah. Tambah ketaatannya. Amin ya rabbal alamin. Kalau untuk nambah itu dalam hati ya. Ya. Jadi Abdullah bin Amr bin As ini, ya, rajin ibadah bu, rajin ibadah sampai lupa menikah. Akhirnya apa? Ruwiya anna abahu zawwajahu imra'atan min Quraisy. Suatu kali sama ayahnya Amr bin As, ini anaknya Abdullah, dicarikan wanita, tidak tanggung-tanggung, wanita yang keturunan darah biru kalau istilah kita. Darah biru ya. Bahasanya kan darah biru, yaitu gelar bangsawan. Di Mekah pada saat itu, ya, kabilah suku yang paling utama atau yang paling dipandang itu adalah suku Quraisy. Suku Quraisy. Ya, seperti sukunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arab itu banyak suku di dalamnya. Kayak Jawa, ada Jawa Jogja, ada Jawa Surabaya, ya, ada Jawa Sunda. Begitu juga dengan yang namanya Arab. Ya, Arab ini di dalamnya banyak suku. Ya, di antaranya adalah Quraisy, dan Quraisy ini adalah merupakan suku yang terpandang dari kalangan orang-orang Arab. Dicarikan karena anaknya ini ahli ibadah, karena anaknya ini suka membaca Quran, karena anaknya ini cerdas. Tak mau dicarikan istri sembarang, tak tanggung-tanggung, dicarikan istri dari kalangan Bani Quraisy. Begitu didapat, dijodohkan, cocok, menikah. Begitu menikah, apa yang terjadi? Thumma dakhala 'alaiha faqala laha kaifa wajadta zawjak. Malam pertama tiba. Begitu malam pertama tiba selesai, maka ayahnya memanggil istri atau menantu istri daripada anak-anaknya. Ayahnya berkata, Amr bin As, kaifa wajadti zawjak. Bagaimana kau dapati suamimu? Maksudnya tadi malam bagaimana? Indah dah? Nikmat dah? Apa jawab istri Abdullah? Khairur rijal lam ya'rif lana firashan. Saya baru nemu sebaik-baik laki-laki. Kenapa? Karena kami tidak seranjang. Kenapa tidak seranjang? Merajuk? Bukan. Kenapa tidak seranjang? Apa? Maaf, karena kelaki-lakiannya tidak tampak? Bukan. Karena Abdullah lebih memilih di atas sejadah ketimbang di atas ranjang. Bayangkan, surga dunia sudah ada, masih milih sejadah. Ini 1.000.001. Zaman sekarang, ya, pendeknya tak nemu sejadah. Betul tak? Sulit nak turun dari kasur, nak nginjakkan sejadah sulit. Bangunnya kesiangan terus. Ya, itu Abdullah bin Amr bin As luar biasa. Dilihat lagi sama istrinya, solat, tunggu loh. Dilihat lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira langsung berbalik. Ya enggak? Rupanya Allahu Akbar. Takbir lagi. Bukan juga bulan Ramadan, tarawih, enggak? Bukan bulan puasa. Salat. Begitu salam, wah, siap-siap lagi istrinya duduk senyum. Berdiri takbir lagi, Allahu Akbar, sampai subuh hari. Ya Allah, ini luar biasa. Kalau ada semacam ini, mau tidak dijadikan menantu, Bu? Mau tidak, Bu? Jangan. Ya, jangan. Nanti bisa-bisa anak ibu tak dikasih makan. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Maka kemudian fa'aqbala alaihi ya'iduhu. Dipanggil Abdullah. Abdullah sini. Dinasehatin. Zawwajtuka imra'atan min Quraisy fataraktaha. Ayah sudah carikan engkau wanita dari sekian banyak wanita yang berkebangsawan. Hanya satu wanita yang berketurunan Quraisy yang ayah dapatkan, ayah nikahkan. Ternyata malam pertama tidak kau sentuh sama sekali. Lalu bagaimana?
fataraktaha, kau tinggalkan dia demi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal mendatangi istri juga ibadah. Padahal mendatangi istri juga ibadah. Kalau misalkan istri ngajak, wahai para suami, tinggalkan salat. Betul tak? Tinggalkan yang namanya zikir. Ini lebih afdal karena memenuhi hak suami istri. Begitu juga istri. Kalau suami minta, dipenuhi. Jangan alasan sebentar loh bang, la ilaha illallahnya belum cukup 1000. Diajak sama suami, sebentar loh bang, ngajinya belum 1 juz. Udah, la ilaha illallah ngaji itu kecil pahalanya dibanding melayani suami. Ya. Kecuali dalam keadaan berhalangan, seperti sakit. Saya lagi sakit bang, sakit apa? Sakit demam. Saya lagi datang bulan, itu boleh. Tapi jangan nolak karena sakit hati. Sakit hati bang, ya jangan. Ya, jelas tidak? Akhirnya diadukan kepada Nabi SAW. Diadukan kepada Nabi SAW. Ketika diadukan kepada Nabi, Nabi tanya kepada Abdullah, wahai Abdullah, ente puasa? Solat. Baik. Kalau saya bagaimana? Kata Rasulullah, saya ini solat tak orangnya? Ya. Apalagi engkau wahai Rasul. Saya ini puasa tidak? Ya. Apalagi engkau wahai Rasul. Sudah jelas, pasti puasa, pasti solat. Kata Nabi SAW, lakin asumu wa aftir wa usalli wa anam wa amassun nisa. Wahai Abdullah, segiat apapun engkau tidak bisa mengalahkan giatnya aku dalam beribadah. Walaupun aku ini solat, walaupun aku ini puasa, walaupun aku ini berbuka, kata Nabi, tapi tetap aku memiliki keinginan terhadap wanita. Maksudnya apa? Ada waktu di mana Nabi solat, ada waktu di mana Nabi berpuasa, ada waktu di mana Nabi berbuka, dan juga ada waktu di mana Nabi memenuhi hak-hak istrinya. Maka kemudian kata Nabi SAW, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa faman raghiba an sunnati, yang enggan untuk melakukan sunnah, di antaranya adalah menikah, maka dia tidak termasuk golongan saya. Apa gunanya menikahi wanita tapi tidak disentuh? Apa gunanya? Ya dijodohkan oleh orang tuanya dengan laki-laki tapi tidak memenuhi keinginan atau permintaan sang suami. Maka ingat, sesungguhnya tidak termasuk golongan Nabi SAW. Itu luar biasanya Abdullah bin Amr bin As. Jadi artinya adalah bahwasanya segiat apapun kita beribadah, manakala kita itu belum menikah, maka ingat, kalau kita tidak bisa membendung nafsu kita, maka hukum menikah dari sunnah menjadi wajib. Ya, dari sunnah menjadi wajib. Banyak orang dah mau menikah tapi jajan sana jajan sini. Kalau ditanya kenapa tidak menikah, naudzubillah, ya jajan sana jajan sini, rela dapat dosa ketimbang dapat pahala. Kalau ditanya kenapa tidak nikah, belum siap. Bukan belum siap, tapi anda sedang dibelenggu oleh syaitan. Anda sedang diperbudak oleh syaitan. Orang yang kayak ini harus diruqyah, baik laki-laki maupun perempuan. Banyak Pak Bu, mapan, mampu, pengusaha, bisa bekerja, secara fisik sehat, tak mau menikah. Tapi gonceng sana, gonceng sini, malam minggu keluar dan lain sebagainya, tak kunjung nikah. Orang yang semacam ini berarti dia dikalahkan oleh hawa nafsunya. Jelas? Karena radhiyallahu an aktsarun nas akhadan lil hadits wal ilmi Rasulillah. Nah, kenapa dia dipuji oleh Nabi? Karena beliau adalah merupakan sahabat di antara sekian banyak sahabat yang beliau itu adalah banyak mengambil ilmu dan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahu hafiza 'anan nabi alfa mithalin. Sesungguhnya Abdullah bin Amr bin As ini telah mengambil daripada Nabi sebanyak 1000 ilmu. Tapi sayang ya, pada akhir hayatnya beliau itu ditimpa musibah. Apa?
Beliau buta. Beliau buta. Hingga akhirnya beliau itu wafat. Wafatnya beliau itu ada yang mengatakan dikuburkan di Mekah, ada yang mengatakan dikuburkan di Taif, ada yang mengatakan dikuburkan di Syam, ada yang mengatakan beliau dikuburkan di Mesir. Di Mesir itu ada Masjid Amr bin As, masjid besar di Mesir, namanya Masjid Amr bin As. Konon katanya kuburan Abdullah bin Amr bin As itu di dalam masjid, di tempat di mana orang meletakkan Al-Quran. Jadi ada khazanatul Quran, ada lemari Al-Quran. Konon katanya ahli sejarah, kuburan Abdullah bin Amr bin As itu berada di dalam Masjid Amr bin As radhiyallahu anhu wa nafa'ana wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Kita masuk kepada redaksi hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Nabi berpesan, Nabi bersabda ya kepada Abdullah bin Amr bin As, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya la yu'minu ahadukum, ai imanan kamilan, tidak sempurna keimanan kalian. Kita sudah ngaku beriman, tapi sempurna belum? Belum tentu. Kenapa dikatakan keimanan kita belum sempurna? Karena di balik keimanan itu ada yang namanya pengorbanan. Maka pengorbanan ini akan menguji keimanan kita itu tulus atau tidak. Ya, baik iman kita kepada Allah atau iman kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laksana seorang yang cinta kepada seorang kekasih, maka kekasih akan menguji cintanya tulus atau tidak. Pasti diuji. Yang namanya cinta itu pasti diuji. Apa ujian terbesar di dalam percintaan itu? Pengorbanan. Ngaku cinta tapi tidak mau berkorban, itu namanya cinta monyet. Betul tidak? Cinta monyet, gombal. Ya, ngaku cinta tapi tidak mau berkorban, itu bukan cinta namanya. Yang namanya cinta itu harus ada pengorbanan. Cinta kepada Allah, apa yang kita korbankan? Waktu, kesehatan, harta, kekuatan dan lain sebagainya. Kita korbankan untuk apa? Untuk ibadah. Waktu istirahat ya dikurangi. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Waktu bekerja dibatasi untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Harta digunakan untuk apa? Untuk zakat, untuk sedekah, untuk infak. Supaya apa? Supaya dekat kepada Allah. Cinta itu perlu yang namanya pengorbanan. Ya, pengorbanan ini adalah syarat cinta. Maka dikatakan di sini ai hubbuhu wa mailuhu. Sesungguhnya kecintaan seseorang itu tidak akan dianggap, tidak akan dibenarkan kecuali dengan ada yang namanya pengorbanan. Hatta yakuna hawahu. Ingat ada kalimat hawahu. Hawahu di sini ya bukan Siti Hawa, bukan. Itu ha, pakai ha. Hawa. Tapi kalau ini pakai ha, hawa. Apa hawa? Yang biasa kita sebut hawa nafsu itu satu atau dua? Hawa punya makna sendiri, nafsu punya makna sendiri. Ya, hawa itu punya makna tersendiri, nafsu juga punya makna tersendiri. Kita selesaikan dulu hadisnya. Hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak dianggap sempurna keimanan seseorang kecuali syaratnya apa? Hawanya harus dia jadikan turut, ikut, setia, berkorban, cinta terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngaku beriman, hawa yang ada di dalam diri kita harus kita jadikan turut di bawah apa yang dibawa oleh Nabi. Apa yang dibawa oleh Nabi? Syariat. Sudah? Ini syarat sempurnanya keimanan. Baik, hawa. Apa arti hawa? Hawa artinya adalah
mailuhu, kecenderungan. Itu arti hawa. Adapun nafsu, nafsu itu pribadi. Nafsu itu pribadi. Nafsu itu apa? Apakah sifat? Bukan. Nafsu itu adalah diri kita, jiwa. Jiwa. Makanya di dalam Al-Quran, di akhir surah Al-Fajr, apa kata Allah Ta'ala? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang. Apa itu jiwa? Ini jiwa. Di dalam jiwa ini ada kecenderungan. Apa kecenderungan? Namanya hawa. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa. Ya. Wal banina wal qanatirul muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Manusia itu akan dialihkan pandangannya. Pandangan manusia semuanya tanpa terkecuali akan dialihkan untuk senang, cenderung kepada siapa? Kepada wanita. Betul tidak? Kepada wanita. Kita akan senang dengan wanita, tapi diarahkan kesenangan kita kepada wanita melalui pernikahan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa. Ya. Minan nisa'i wal banina, dan kemudian keturunan. Kita senang dengan anak kecil. Kita senang dengan anak kecil, senang dengan anak kecil dan sebagainya. Sementara kita belum punya anak, bagaimana caranya? Dengan menikah. Wal qanatirul muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Kesenangan kita, kecenderungan kita kepada sesuatu, pandangan kita akan diarahkan kepada yang namanya apa? Perhiasan. Perhiasan ini banyak, di antaranya pakaian, emas, perak, kemudian perabot dan lain sebagainya. Kemudian apa? Wal an'am, tunggangan. Kalau an'am di sini diartikan adalah binatang ternak. Kalau di zaman sekarang ini adalah alat transportasi, yaitu kendaraan. Ini akan mengalihkan pandangan kita. Tapi ingat, ya, segala sesuatu yang menjadi keinginan kita itu harus dikendalikan. Harus dikendalikan. Makanya bagaimana cara mengendalikannya? Cara mengendalikannya adalah dengan 3. Dengan ilmu, dengan hikmah, dan kemudian dengan sabar. Supaya apa? Supaya keinginan kita ini tidak menjadi keinginan hewani. Supaya tidak menjadi keinginan hewani. Bagaimana caranya? Melatih diri kita, hawa yang ada di dalam diri kita dilatih. Bagaimana caranya untuk mendidik, melatih dan lain sebagainya, sehingga kecenderungan kita terhadap sesuatu dibatasi. Kecenderungan kita terhadap sesuatu dilatih. Kecenderungan kita terhadap sesuatu diberhentikan. Supaya apa? Antara kita dengan hewan itu berbeda. Betul tidak? Betul? Baik. Hawa dengan nafsu berbeda. Hawa itu kecenderungan. Kecenderungan. Hawa ini liar. Liar tidak? Liar. Laksana anak kecil. Anak kecil, ya, itu tidak tahu apa-apa. Semua yang diinginkan itu harus diberi. Betul tidak? Harus dituruti. Minta ini harus dituruti. Kalau tidak, ngempas depan orang. Betul? Pergi ke Indomaret, begitu di kasir ada apa nama kue yang mahal itu? Kinder Joy apa? Pokoknya itulah. Ayah, sampai orang tuanya, karena mahal orang tuanya, anaknya minta belikan, kata orang tuanya, tanya mbak kasir sambil kedip, tidak dijual kan? Ya, anak kecil seperti itu, minta ya dituruti, diberikan segala sesuatu. Kalau tidak apa? Meronta. Hawa, kecenderungan kita itu ibarat anak kecil. Kalau tidak kita latihkan, maka keinginan ini meronta. Sampai kapan? Sampai mati. Baru kemudian kecenderungan ini tidak meronta, karena sudah mati. Kecenderungan hawa yang ada di dalam diri kita, kalau tidak kita latih, kalau tidak kita didik, kalau tidak kita bekali dengan ilmu, hikmah dan kesabaran, niscaya
akan tertanam yang namanya nilai-nilai hewani di dalam diri kita. Makanya dikatakan wan nafsu qatifli in tahmilhu syubba ala hubbur radai wa in tahmitu wa in taftimhu yan fatimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Hawa nafsu itu ibarat anak kecil. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala, laksana anak kecil yang menyusu kepada ibunya. Hubbur radha, semua anak kecil itu pasti suka nyusu, betul enggak? Semua anak kecil itu pasti suka nyusu, sudah fitrahnya. Maka ingat, kalau anak ini tidak diberhentikan, ya, ketika umurnya sudah cukup, maka dia tidak akan berhenti daripada yang namanya menyusu. Oh, udah umur 2 tahun, tidak usah disusukan kembali karena sudah cukup. Kalau tidak diberhentikan, bisa-bisa sampai berjenggot pun masih mau nyusu. Betul? Ya. Itulah hawa nafsu. Hawa nafsu itu harus dididik. Sudah, itu hawa. Nafsu adalah jiwa, keinginan di dalam jiwa. Keinginan di dalam jiwa ini harus dilatih. Dan nafsu itu terbagi menjadi 3. Ada nafsu ammarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah. Berapa menit lagi Isya? 5 menit lagi. Oke, saya singkat. Nafsu terbagi menjadi 3. Harap diperhatikan. Ini untuk melatih diri kita. Nafsu ammarah. Innan nafsa la'ammaratun bisu wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratun bisu wa ma ubarri'u nafsi. Nafsu yang pertama adalah nafsu ammarah. Nafsu ammarah ini apa? Nafsu yang liar. Kayak anak kecil, liar. Ya. Kenapa? Karena tidak dididik. Bagaimana mendidik yang belum paham? Betul tak? Belum paham. Usia 2 tahun. Lihat orang megang HP, minta HP. Betul tak? Lihat anak orang pegang pedang, pengen minta belikan pedang. Lihat anak orang megang gitar, minta belikan gitar. Lihat anak orang megang spetol, minta belikan spetol. Betul tak? Semua minta. Ini nafsu ammarah. Wa ma ubarri'u nafsi. Dan saya tidak bisa lepas daripada nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ammarah ini selalu mengarahkan kepada yang tidak baik. Ya, anak kecil tidak tahu ini tidak baik, tetap dia minta. Betul tak? Anak kecil tidak tahu mana yang terbaik bagi dirinya dan tidak tahu. Yang penting ada kecenderungan terhadap sesuatu harus dituruti. Kalau ada orang tua yang kecenderungan hawa nafsunya sebagaimana anak kecil, berarti dia belum berhasil untuk mengendalikan hawa nafsunya. Betul? Itu orang tua. Saatnya kita bisa naik hawa nafsu kita, jangan sampai menjadi hawa nafsu yang ammarah. Illa man rahima rabbi. Bagaimana cara supaya nafsu ammarah ini terkendali? Kecuali mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, itu nafsu ammarah, nafsu yang liar, masih labil. Masih labil. Ketika nafsu ammarah ini, para ulama mengatakan sebenarnya nafsu itu satu. Setiap manusia diberikan oleh Allah nafsu itu satu-satu. Tidak ada nafsunya 3, tidak ada nafsunya 10. Satu. Tapi mereka punya 3 sifat. 3 sifat. Manusia itu satu, tapi sifatnya berbeda-beda. Ada yang taat, ada yang tidak taat. Betul tidak? Nafsu semuanya sama, tapi sifatnya berbeda. Saya punya nafsu, bapak punya nafsu, tapi nafsu kita berbeda. Ibu punya nafsu, suami ibu punya nafsu, tapi nafsunya berbeda, tidak sama. Ya, nafsu itu satu, tetapi sifatnya berbeda. Ada 3 sifat. Ammarah, sudah kita tahu tadi. Lawamah, nafsul lawamah. Di dalam Al-Quran dikatakan
La uqsimu biyaumil qiyamah wa ma uqsimu bin nafsil lawwamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ya, la uqsimu demi, di situ adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala terhadap hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan Allah juga bersumpah bahwasanya di dalam nafsu itu ada al-lawwamah. Lawwamah itu apa? Lawwamah itu adalah nafsu yang dikambing hitamkan. Artinya mengkambing hitamkan hawa nafsu. Ya, itu nafsul lawwamah. Seperti besok sudah niat turun kerja jam 7, sampai di kantor setengah 8, tidak terlambat. Maka kemudian tidak tahu bangunnya jam 7 kesiangan. Sholat subuh lewat, apa lewat. Akhirnya nyampe kantor jam berapa? Jam 8. Terlambat tak? Terlambat tak? Siapa yang disalahkan? Diri sendiri? Lambat jadinya ya. Berarti dia sedang menyalahkan hawa nafsunya. Itu namanya nafsul lawwamah. Para ulama, lawwamah dibagi menjadi dua lagi. Ada lawwamah mulawwamah, ada lawwamah ghaira mulawwamah. Lawwamah mulawwamah adalah nafsu ya yang dipersalahkan kemudian dikambing hitamkan. Ada juga nafsu yang dipersalahkan namun tidak dikambing hitamkan. Perbedaannya di mana? Begini. Ada orang taat, tapi dia tidak pernah menyalahkan dirinya, menganggap dirinya itu sempurna, dirinya itu baik, dirinya itu cukup, dirinya itu tinggi, mulia dan sebagainya. Orang yang semacam ini hati-hati. Merasa amalnya banyak, merasa sholatnya banyak, merasa ibadahnya banyak, tidak ada celah. Merasa dirinya itu baik, tidak sebagaimana orang, seakan-akan dia itu sempurna. Orang yang semacam ini tertipu. Nafsul lawwamah mulawwamah. Ya, orang yang semacam ini akan tertipu dan dia tidak pernah menyalahkan hawa nafsunya. Kenapa? Karena dia merasa sempurna, dia merasa baik, dia merasa mulia. Saya kan udah rajin sholat, saya kan sudah sering sedekah, saya kan begini dan sebagainya. Saya tidak mungkin salah. Saya tidak mungkin salah. Ini orang tertipu. Ada nafsul lawwamah ghairu mulawwamah. Dapat teruskan? Udah masuk Isya. Dapat teruskan sedikit ya. Nafsul lawwamah ghairu mulawwamah. Apa nafsul lawwamah ghairu mulawwamah? Ini nafsunya orang-orang yang suluk. Suluk itu jalan. Yang menjalani namanya salik. Ya. Terkadang sekalipun orang yang tengah suluk, tengah berjalan di satu tariqah menuju Allah, sekalipun dia itu ahli ibadah, ibadahnya sudah mantap, tetap dia menyalahkan dirinya. Dia menyalahkan diri karena dia merasa amal ibadahnya itu belum ada apa-apanya. Sering dia menyalahkan dirinya. Kenapa saya ini lalai? Kenapa saya ini lupa? Kenapa saya sholat cuma sekian? Kenapa saya ngaji cuma sekian? Padahal Allah memberikan saya waktu banyak, padahal Allah memberikan saya kesehatan, padahal Allah memberikan saya kekuatan. Sering menyalahkan dirinya, introspeksi. Betul tidak? Muhasabah, menjadikan apa? Nafsunya ini lawwamah ghairu mulawwamah, terpuji. Pada saatnya nanti orang yang semacam ini di depan Allah, mereka akan mendapatkan apa? Mendapatkan kenikmatan dan kemudian mendapatkan kemuliaan daripada Allah ketimbang orang nafsul lawwamah mulawwamah. Pada saatnya di depan Allah, mereka akan hina. Kenapa? Karena di depan Allah, Allah akan membuka semuanya, hijab penghalang antara dirinya melihat tidak ada kekurangan yang ada di dalam dirinya. Na'udzubillah. Kalau sudah nafsu kita dari ammarah naik kepada lawwamah dan kemudian lawwamah masuk kepada ghairu mulawwamah, dan kita selalu introspeksi diri, melatih hawa nafsu kita, mengarahkan hawa nafsu kita, niscaya kita termasuk nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah. Bagaimana cara melatih nafsu ini? Dengan puasa, dengan belajar,
dengan mencari ilmu, dengan giat ibadah, dengan zikir, dengan istighfar. Ini cara melatih hawa nafsu. Kalau sudah dilatih terbiasa, nafsu kita tidak meronta sebagaimana nafsu anak kecil, tidak ada nafsu hewani di dalam diri kita, maka kita layak meninggal dalam keadaan ya ayyatuhan nafsul mutmain, jiwa yang tenang. Kenapa kita dikatakan tenang? Karena di dalam diri kita tidak ada sesuatu yang menjadikan kita itu meronta terhadap hawa nafsu kita ketika di dunia. Maka kita termasuk jiwa yang orang yang jiwa yang tenang. Kata Allah Subhanahu wa taala, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mereka meninggal dalam keadaan ridho kepada Allah dan Allah ridho kepadanya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk ke dalam golongan hamba-hambaku dan kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ini pembagian daripada nafsu. Jadi pada intinya kita ini punya tugas. Apa tugas kita? Mengendalikan hawa nafsu kita. Mengendalikan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu kita bisa dikendalikan, maka kita akan selamat. Jangan sebaliknya, kita dikendalikan oleh hawa nafsu. Kita punya anak, kita yang mengendalikan anak kita, bukan anak kita yang mengendalikan kita. Kita punya anak kecil umur 1 tahun, umur 2 tahun, kita yang harus mengendalikan asupan apa yang baik untuk anak kita, acara apa yang baik untuk anak kita. Jangan sampai anak kita yang mengatur. Kalau anak kita yang mengatur, maka lambat laun akan merugikan kita sebagai orang tua. Hawa nafsu juga demikian, harus kita latih dengan puasa. Salah satu cara untuk melatih hawa nafsu. Dengan apa? Sabar. Dengan apa? Dengan zuhud. Dengan apa? Dengan istighfar. Dengan apa? Dengan malu dan lain sebagainya. Kalau kita bisa melatih hawa nafsu kita, maka kita layak masuk ke dalam golongan nafsul mutmainnah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa mengendalikan diri kita untuk tunduk di bawah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.